Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinta Safa Fahira, NIM C14012011113 dari BDP 57. Pada tugas ikhtiologi pertemuan kelima ini, saya akan melakukan praktikum sederhana yaitu mengamati morfologi dan anatomi ikan nila yang menjadi ikan herbivora. Morfologi dari ikan nila dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian kepala atau caput, bagian kedua ada badan atau trunkus, dan bagian ketiga ada ekor atau kaudal. Pada bagian kepala terbagi ke beberapa bagian. Pertama, ada oral atau mulut pada bagian depan kepala. Kemudian ada rima oris atau celah mulut. Selanjutnya ada fovea nasalis atau cekung hidung yang berada di depan mata. Dan selanjutnya ada bagian mata. Serta ada operkulum atau tutup insang. Nah, operkulum ini dibagi ke beberapa bagian. Yang pertama ada operculare, adalah tutup insang yang paling besar. Kemudian ada tutup insangnya yang lebih kecil di depannya yang bernama preoperculare. Lalu, sedikit bagian dalam ada suboperculare. Selanjutnya, yang keempat itu ada radii branchiostegi yang berada di bagian bawah insang, teksturnya tuh seperti tulang rawan. Selanjutnya akan membahas morfologi pada tubuh ikan. Pada tubuh ikan terdapat garis melintang di sepanjang tubuh ikan nila atau gurat sisi. Selanjutnya juga pada tubuh ikan memiliki sirip. Pertama ada sirip punggung atau dorsal fin. Selanjutnya ada anal fin atau sirip dubur yang berdekatan dengan anus. Terus ada caudal fin atau sirip ekor. Selanjutnya ada sirip dada atau pectoral fin. Dan selanjutnya ada ventral fin atau sirip perut. Di bagian akhir ada bagian ekor atau caudal. Pada bagian ekor nila bertipe homocercal dan ikan nila memiliki sisik atau scale yang bertipe genoid. Selanjutnya, proses pembedahan ikan nila untuk mengamati anatominya. Setelah berhasil melakukan pembedahan pada ikan nila, selanjutnya amati anatomi dari ikan nila. Berikut adalah penampakan dari anatomi ikan nila. Organ yang pertama adalah kor atau jantung yang masih berdetak. Ini adalah hepar atau hati dengan kantung empedu atau vesika valea yang berwarna hitam pekat. Kemudian ada intestinum atau usus besar dan usus halus ikan nila yang bermuara ke anus. Kemudian ada gonad atau kelenjar kelamin yang bermuara juga ke anus. Kemudian ada gelembung renang atau vesika natatoria dari atas sampai berakhir ke sini tapi sudah putus. Dan fungsi gelembung renang ini sebagai alat hidrostatik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ikan nila. Sistem pencernaan dimulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, masuk terus ke dalam faring atau rima oris, kemudian ke esofagus di bawah faring, kemudian makanan masuk ke lambung dan diteruskan ke usus halus dan ke usus besar yang diserap oleh tubuh ikan dan sisa-sisa makanannya berakhir atau keluar pada anus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem pernafasan atau respirasi pada ikan nila. Pada ikan, alat yang digunakan untuk bernafas adalah insang. Di dalam insang terdapat kapiler pembuluh darah yang akan menyerap oksigen yang ada di dalam air sehingga oksigen dapat masuk ke dalam tubuh ikan. Pada insang terdapat bagian lengkung insang atau arcus branchialis yang putih bernama gillrakers atau alat penyaring dan ada holobranchia terdiri dari satu helai insang, kemudian ada dua helai insang yang disebut hemibranchia yang kaya akan pembuluh darah, dan di hemibranchia ini tersebut terjadi pertukaran gas. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, bye-bye.